Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NIM asal LPTK bidang studi PGSD yang pada hari Kamis akan melaksanakan kegiatan kinerja pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik ya, berarti semuanya. Sekarang ketua kelasnya siapa? Kita membaca doa dulu ya. Berdoa dimulai, disiapkan oleh ketua kelas. Siap berdoa. Amira Adila hadir. Albi Lutfi Fahri hadir. Altaf Elfazal hadir. Muhammad Al-Fatih hadir. Vino Alfiansa hadir. Muhammad Fahrizal hadir. Fahrizal sehat? Alhamdulillah. Umi Najma Mazia hadir. Umi Yunda Syakila hadir. Karena semuanya hadir, kita lanjutkan saja ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang aturan di kelas. Tapi hari ini kita belajar tentang perilaku sesuai Pancasila. Kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menyebutkan lambang Pancasila dan bunyi silanya. Bisa? Lambang Pancasila ada berapa? 5. Bunyi sila pertama apa? Ketuhanan. Lambang sila kedua? Bunyi sila kedua? Lambang sila ketiga? Pohon beringin simbolnya. Good job. Namanya good job Syakila. Bunyi dari simbol ketiga apa? Ayo. Persatuan Indonesia. Good job. Simbol keempat apa? Kepala banteng. Bunyi simbol keempat apa? Bunyi silanya. Bunyi sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kira-kira cuma tahu.
seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyebutkan lambang Pancasila dan bunyi silanya. Yang kedua, menjelaskan arti dan makna lambang Pancasila. Yang ketiga apa? Memberi contoh perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Oke. Sebelum kita ke materi Pancasila, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya, sebentar ya. Indonesia tanah airku, tanahku tanahmu. Di sanalah aku berdiri dari mantu ibuku. Indonesia tanah airku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, coba kita lihat di sini. Buku tulisnya boleh dikeluarkan dulu. Ya, buku tulis PKS dikeluarkan dulu. Ini kita tulis. Coba ya disimak videonya. Videonya disimak dulu ya. Lihat videonya. Tuh, ada apa ini? Oke, ada bintang. Coba semuanya duduk dulu. Lihat videonya. Videonya nggak apa-apa. Lihat videonya nih. Simbol bintang sila keberapa? Bintang 1. Ini apa? Ini lambang. Oke, lambang negara Indonesia itu adalah burung Garuda. Panca artinya 5, sila itu artinya didengarkan dulu ya. Simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pertama sila Oke. Bintang adalah sila ke-1. Bunyi sila ke-1 apa? Pengamalan dari sila ke-1 adalah beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa tadi? Sholat, pinter. Dengan cara berdoa. Ini sila keberapa? 2.
latihan adalah diskusi kelompok, musyawarah di kelas, dan saling menghargai pendapat. Pagi dan kapan. Yang satu, simbol sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Tadi bunyi sila pertama apa? Kemanusiaan yang adil. Oke, good. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kemerdekaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam berjalan berobat. Sila kelima oke, pintar. Oke, coba kita ke sini ya. Bernyanyi tentang simbol sila ke-1 sampai sila ke-5. Tadi di sila pertama itu ada penerapannya adalah dengan cara berdoa. Jadi ketika kita setiap hari sebelum melaksanakan belajar kita berdoa, berarti kita sudah menerapkan sila keberapa? 1. Oke, sila ke-1, good job. Nggak cuma berdoa aja, ketika kita sholat, ketika kita mengaji, itu kita sudah menerapkan sila ke-1. Karena jadi sila ke-1 itu artinya tentang beribadah kepada Tuhan. Penerapan sila ke-1 itu dengan beribadah kepada Tuhan. Sila kedua tadi tentang apa? Tentang penerapan sila kedua, yaitu tentang menolong orang lain. Menolong orang lain. Ketika kita sudah menolong orang lain, berarti kita sudah melakukan pengamalan sila kedua. Siapa yang suka nolongin orang? Iya, bagus. Ketika kita suka menolong orang, berarti kita sudah menerapkan sila kedua. Oke. Sila ketiga tadi apa? Penerapan dalam sila ketiga di kehidupan kita sehari-hari dengan cara apa? Mencintai produk Indonesia. Apa sih produk Indonesia itu? Batik. Oke, good job. Dengan kita memakai batik, kita itu udah cinta terhadap produk buatan Indonesia. Jadi batik itu dibuat di Indonesia. Jadi batik itu menjadi warisan budaya Indonesia. Ketika kita cinta sama Indonesia, kita bisa memakai batik, kita bisa membeli produk buatan Indonesia, gitu ya. Dengan kita membeli produk buatan Indonesia, berarti kita telah cinta terhadap Indonesia. Cinta terhadap Indonesia itu adalah penerapan sila berapa? Oke, ya betul, good, ya. Ini produk buatan Indonesia ya, ya. Ya itu juga, ya. Oke. Sekarang sila keempat tadi penerapannya apa? Dalam kehidupan sehari-hari berdiskusi. Ketika kita punya masalah, kalau di kelas ini ada temennya yang punya masalah, kita diskusikan untuk bisa memecahkan masalah. Ketika kita suka dengan berdiskusi, berarti kita sudah menerapkan sila oke, pinter. Berdiskusi itu disebut juga dengan musyawarah. Nih, kerja kelompok ini masuk ke dalam diskusi. Berarti kalian sudah menerapkan sila keempat. Ini namanya diskusi ya. Oke, sila yang terakhir penerapannya apa? Yaitu dengan cara tadi apa? Tidak boleh hidup boros. Ya, kita harus suka menabung. Dengan kita suka menabung dan tidak hidup boros, kita sudah melaksanakan pengamalan Pancasila sila ke-5. Oke, sila ke-5. Siapa yang hidupnya masih boros? Enggak. Siapa yang sedang menabung? Ya. Jadi dengan ini, makanya
sila kelima. Oke, sekarang ibu mau kasih contoh ini ya. Ini LKPD-nya, ibu mau tanya. Oke, kelompok ini sila keberapa? Oke, bunyi silanya apa? Oke, kurang kompak. Ibu bunyinya apa? Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa? Sila ke-1. Oke, pinter. Sama terus apa lagi? Iya, berdoa, ngaji. Oke, pinter. Oke, sekarang ibu mau tanya ke kelompok ini. Ini sila keberapa? Pinter. Bunyi sila kedua apa? Oke, menolong orang lain itu penerapan sila keberapa? Pinter. Kedua, good job. Thank you. Ini sila keberapa? Ini sila ke? Ini? Tiga. Sila ketiga bunyinya apa nih? Oke, pinter. Ayo lebih kompak, bunyinya apa? Ini namanya pohon apa? Pohon beringin. Penerapan sila ketiga pohon beringin itu tentang apa? Cinta terhadap produk buatan. Oke, ulangi lagi. Coba yang lebih kencang. Penerapan sila ketiga apa? Mencintai produk. Oke, mencintai produk Indonesia. Apa sih produk Indonesia itu? Apa? Oke, pinter. Batik ya. Kalian suka pada batik? Suka. Oke, sekarang ibu mau tanya ini sila keberapa? Oke, penerapan bunyi sila keempat itu apa? Kerahasiaan. Oke, ini gambar apa sih? Oke, kepala banteng. Serem nggak? Oke, penerapan sila keempat tentang apa? Iya, penerapan sila keempat tentang apa? Oke, good job. Berdiskusi. Diskusi untuk apa? Untuk memilih siapa yang menjadi ketua kelas ya, enaknya ya. Oke, siapa yang mau Amira atau mau Rizal? Gitu ya. Oke. Jadi diskusi itu adalah penerapan sila keberapa? Oke, good job. Terakhir, siapa yang tahu ini? Siapa yang tahu ini? Padi dan kapas, sila keberapa sih ini? Padi dan kapas itu sila kelima. Oke, padi dan kapas, sila kelima bunyinya apa? Keadilan. Pinter, keadilan sosial di seluruh Indonesia. Penerapan sila kelima dengan cara kita harus rajin menabung. Oke, kita juga harus giat belajar. Ya. Oke, jadi ketika kita rajin belajar, giat menabung, kita sudah menerapkan Pancasila sila kelima. Siapa di sini yang rajin belajar? Oke, kita harus rajin belajar ya. Kenapa? Karena kalian semua akan menjadi penerus bangsa. Yang makanya harus rajin belajar. Jangan malas atau main aja. Oke, sekarang ibu akan bagikan ini. Nanti kalian bikin, kalian bentuk kartu. Kalian bentuk kartu kotak ya. Ditempel di kertas karton. Setelah itu nanti kalian maju. Siapa yang jadi sila pertama, yang jadi sila kedua?
Oh ya berarti tinggal dikurangin aja ya ininya. Boleh saja. Oh iya. Apa ini dari kotak-kotak ini? Lo lagi pakai? Ya udah kamu balik.
Siapa yang sudah lagi? Ayo, kamu punya apa? Udah. Udah kan? Tinggal tunggu sama teman-temannya ya. Ini juga udah. Udah semua kelompok itu? Udah bisa? Udah tuh, taruh di sini aja. Ayo, udah. Siapa yang udah? Kelompok siapa? Oke. Siapa? Ini lainnya belum nih. Yang mau duduk dulu. Datang, duduk dulu. Ya. Ayo, yang udah maju.
Ayo, udah? Satu yang mana? Satu yang pertama. Ya, satu. Dua mana? Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan simbol bacaan Dengerin ya. 1 sampai 5. Tuh, dengerin ya. Silakan satu. Simbolnya. Cinta. Oke, lagi. Silakan dua. Apa ini? Oke, silakan tiga. Oke, silakan empat. Oke, silakan lima. Padi. Oke, bunyi sila. Bunyi sila ke satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila ketiga. Oke, bunyi sila keempat. Bunyi sila kelima. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu mau tanya, ketika kita suka membeli produk buatan negeri atau buatan Indonesia, ini kita sudah melaksanakan pengamatan buatan kelas berapa? 3. Satu lagi. Ketika kita memakai batik, itu berarti kita suka terhadap produk Indonesia. Produk Indonesia itu sila berapa? 3. Oke, betul. Ya, berdoa sebelum makan. Silakan. Satu. Silakan duduk. Boleh Ibu. Ya Allah, takdir. Ibu. ya. Siapa yang mau ngomong? Oh, ya, silakan. Ya, benar. Udah. Udah tiga. Sudah. Boleh maju dulu. Ya, maju dulu ya. Maju. Dua, tiga, empat. Oke, balik 5. Oke, padi dan kapan? Coba, ini sila berapa? Oke, betul ini 1. Ya, betul. Coba, ini sila berapa? Betul ini 2. Betul. Ini sila ke? 3. Betul. Oh, betul ini 3 betul? Betul. Nah, ini tentunya mana? Kepala banteng sila berapa? Betul? Oke, itu lagi. Sila berapa? Oke, apa? Itu simbolnya? Ya betul, Pak dengan kapan? Oke, sekarang sebutkan bunyi sila. Kalau simbolnya bintang, bunyi silanya apa? Oke, lanjutin. Bunyinya? Oke, lanjutin. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu mau tanya nih, kalau membantu orang lain sila keberapa? Membantu orang lain sila ke? Atau 2? Lagi, kalau kita harus rajin menabung, itu sila keberapa? 4. Pinter. 5. Oke, kalau rajin menabung itu sila ke-5 ya. Kalau kita berdoa sebelum makan sila ke? Oke, pinter. Betul, sila ke-1 berdoa sebelum makan.
Oke, boleh duduk. Terima kasih. Ya, mau boleh? Kalau mau nggak? Oke. Siapa perwakilan laki-laki yang mau boleh? Ya, ibu boleh, betul boleh, bertiga boleh. Ya, ya, silakan. Boleh. Ya. Banyak banget
Dengan cara apa kita mengamalkannya tadi? Dengan cara berdoa. Oke, terus sama mengaji. Itu berarti kita sudah melaksanakan pengamalan sila sila kedua. Bacanya apa? Coba dibaca. Oke, kita harus saling menghargai dan tidak boleh membeda-bedakan. Oke, kita gak boleh bedakan ini teman aku pinter, ini teman aku gak pinter. Aku mau temennya sama yang pinter aja. Tidak boleh. Nih kita harus tidak boleh membeda-bedakan harus bermain sama teman. Ya, sama semua temannya ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Kalau misalkan temannya ada yang kulitnya hitam, kita harus saling menghargai. Oke, sila ketiga apa? Kita semua bersaudara walau berbeda suku, agama, dan budaya. Oke, kita semua itu adalah bersaudara. Walaupun ini suku Jawa, ini suku Sunda, kita tetap kita harus tetap bersatu dan saling tolong menolong. Iya, kita harus saling bersatu. Oke, dengan kita bersatu, kita tidak bertengkar, kita nggak beda-bedain suku. Berarti kita sudah mengamalkan pengamalan Pancasila sila ketiga. Tidak membeda-bedakan suku, ya. Nggak boleh ya. Kan kamu suku Sunda, berteman aja sama suku Sunda itu tidak boleh. Kita harus tidak boleh beda-bedakan suku. Kita harus dengan suku manapun kita harus tolong menolong. Oke. Coba. Oke, mana dan arti sila keempat dan lima? Sila keempat apa? Coba. Kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah bukan bertengkar. Oke, musyawarah berarti sila musyawarah sila keberapa? Oke, musyawarah sila keempat. Oke, musyawarah itu artinya diskusi. Diskusi itu ketika kita itu lagi nggak tahu, kita kayak misalkan ada PR kita nggak tahu, kita diskusikan sama teman kita. Ini 5 tambah 4 itu hasilnya 9 atau 8 sih? Kita diskusikan ya. 9. Bisa diulang dulu. Berarti diskusi itu adalah sila keberapa? Diskusi sila keberapa? Oke, pintar. Coba sila kelima. Salah. Kita harus adil kepada semua orang dan tidak boleh egois. Oke, harus adil kepada semua orang. Nggak boleh egois. Selain adil, kita juga bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh
bawah sini. Oke, ini disuruh menarik garis. Duduk dulu. Duduk dulu. Contohnya, silakan satu. Makna atau pengenalan Pancasila 1 sampai 5. Tarik garis. Silakan satu. Kenapa? Di sini ada bersikap adil, betul? Musyawarah betul. Silakan satu. Tawar menolak, betul? Dia nggak sih berdoa sebelum belajar, betul? Iya, jadi ditarik garis. Oke, siapa yang mau? Oke, boleh antri. Kalau udah kurang berapa lagi? Kurang satu. Ya, oke, sila ke-1 tentang berdoa sebelum belajar, betul? Oke, pintar. Sila kedua tentang tolong menolong, betul? Oke, sila ketiga tentang apa? Apa? Siapa yang jawab? Oke, siapa yang jawab soal nomor 3? Ya, betul. Sila keempat tentang bersikap adil atau musyawarah. Siapa yang jawab? Iya, betul. Iya. Musyawarah, good job. Oke, sila kelima tentang Bersikap adil. oke, pintar ya, betul semuanya. Ada yang masih bingung? Oke, sila yang bingung sila keberapa? Sila ke-1 atau sila kedua? Ke-1. Ke-1 itu tentang berdoa sebelum belajar, tentang beribadah kepada Allah. Ya. Jadi beribadah kepada Allah itu sila ke-1. Oke. Selanjutnya, karena ini sudah selesai, ibu mau hapus dulu ya. Oke, sudah. Sekarang kalau sudah, ibu kalian duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Karena ini tadi sudah selesai pelajarannya, ibu evaluasi ya di sini ya. Kalian bisa tenang dulu. Ibu evaluasi. Jadi lambang negara Indonesia itu adalah burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu ada 5 perisai di dada burung Garuda. 5 perisai itu disebut juga dengan simbol Pancasila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya asas. Jadi Pancasila ada 5 asas. Sila pertama simbolnya adalah bintang. Sila kedua lambangnya adalah rantai. Sila ketiga
kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus makna atau pengamalan Pancasila sila ke-1 sampai ke-5. Sila ke-1 itu tentang beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu kayak gimana sih? Kayak berdoa. Betul. Jadi sila ke-1 itu pengamalannya adalah beribadah kepada Tuhan. Dengan cara apa kita beribadah? Sholat, puasa, iya, ngaji. Oke, berarti kalau kita ini udah sholat semua di sini, kita sudah mengamalkan Pancasila sila ke-1. Oke, boleh dulu. Oke. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya karena kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita harus apa tadi? Tidak membeda-bedakan teman. Gak boleh beda-bedakan teman. Bisa juga pengamalan sila kedua, selain kita tidak boleh membeda-bedakan teman, kita juga dianjurkan untuk menolong sesama manusia tanpa dibeda-bedakan. Bu, aku maunya nolong teman aku aja, aku gak mau nolong adik kelasku. Tidak boleh. Di sila kedua kita harus tidak boleh membeda-bedakan orang. Artinya kita harus menolong siapapun itu, mau orangnya Islam atau tidak Islam kita harus tolong. Ketika dia membutuhkan bantuan. Sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Berarti kita harus bersatu. Dengan apa kita bersatu? Dengan saling tidak membeda-bedakan suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi tidak boleh. Kita harus bersatu. Kenapa? Dulu Indonesia itu merdeka juga karena bersatu. Jadi bisa merdeka. Kita harus bersatu. Selain kita harus bersatu, kita juga harus mencintai produk dalam negeri. Apa itu produk dalam negeri? Batik. Jadi memakai batik itu sudah menerapkan sila ke berapa? 3. Pinter. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Berarti sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu artinya kita harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusannya itu kita bingung, terus kita perlu orang lain, kita harus bermusyawarah. Contohnya di kelas ini tuh yang jadi ketua kelas itu kita nggak tahu siapa, kita harus musyawarah siapa ya kira-kira yang bisa menjadi ketua kelas ya, yang bisa memimpin kita di kelas, yang bisa buat contoh di kelas. Oke, kita bisa voting atau kita bisa musyawarah. Oh ternyata Faras dia anaknya soleh, anaknya rajin belajar, ya. Terus anaknya pandai, anaknya apa? Sabar. Oh kita jadikan ketua kelas saja yuk. Banyak yang milih Faras, gitu ya. Karena pemimpin itu kan dicontoh, ya. Jadi kalian juga calon pemimpin, kalian tunjukkan kalau kalian bisa. Jadi musyawarah atau diskusi itu pengamalan sila ke pinter. Berapa? Oke, berapa? Oke, pinter. Sila kelima. Apa sila kelima? Sila kelima apa? Padi dan kapas. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berarti kita harus adil. Adil di sini gimana maksudnya? Adil. Kalau misalkan temennya dikasih rotinya 2, berarti satunya juga dikasih temannya dikasih 2 gitu. Kalau ada 3 orangnya bisa diotek setengah-setengah. Oke. Ya. Selain adil, kita juga di pengamalan Pancasila sila kelima kita disuruh untuk apa? Menabung dan juga apa lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh itu
itu merupakan penerapan atau makna sila kelima. Cuma ada aja, cuma belajar segitu aja, kita juga harus menang. Masih banyak lagi, tapi di kelas 2 kalian belajarnya itu dulu ya. Oke. Jadi dari pengenalan Pancasila, simbol Pancasila, bunyi sila Pancasila, ada yang masih bingung? Kalau tidak ada yang bingung, Ibu mau tanya. Ya, coba bunyi sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ibu mau tanya dulu sama ini. Bunyi sila pertama apa? Oh iya betul. Oke. Bunyi sila kedua apa? Oke, pinter. Jadi di sini udah paham semua ya. Oke. Karena di sini sudah bisa semua kita bisa melakukan doa. Tapi sebelum kita melakukan doa, bukunya dimasukkan ke dalam tas dulu. Oke. Dimasukkan ke dalam tas dulu. Ya, duduk dulu. Duduk yang tenang dulu. Ininya juga. Itunya boleh dibawa pulang. Oke. Sudah dimasukkan ke dalam tas. Oke, duduk yang rapi ya. Oke, jangan lupa tempat bekalnya, nanti ketinggalan. Ini punya siapa? Oh iya, punya Hati. Itu bukunya siapa? Oh iya, duduk dulu ya. Oke. Kalau belum bisa tenang, Ibu enggak doa ya, dan tidak diakhiri sampai kasih. Oke, jangan lupa di rumah nanti belajar dan istirahat ya. Oke, coba Ibu cek. Oke. Kalau ada sampah, sampahnya bisa ditaruh ini dulu di tempat sampah. Sekarang sudah dibuang sampahnya? Sudah? Duduk dulu, ayo. Udah, ditaruh di salah satu aja. Udah kamu Sudah? Oke. Coba Ibu cek ya, ada sampah tidak ya? Oke, sudah. Ini sudah tidak ada sampah. Ayo silakan duduk ke sini. Ya. Kalau belum bisa tenang, Ibu enggak akhiri loh dengan doa ya.
dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalam.